tapi tunjukkanlah bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang berintegritas, tahu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kumpulan orang-orang yang memiliki SDM yang tinggi, jauh lebih baik dari kami yang rakyat jelata ini. Halo Indonesia, salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan suara rakyat jelata dari wilayah Indonesia Timur di Sainai TV. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI baru-baru ini menghebohkan publik lantaran menyatakan diri bakal melancarkan aksi demo ke Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Tuntutan yang dimaksud yakni soal nasib sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka menuntut dalam waktu 3 kali 24 jam melalui surat pernyataan yang dikirim pada tanggal 23 September 2021, BMSI bersama Gerakan Selamatkan KPK atau GASAK meminta agar Jokowi mengangkat pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka memberi Jokowi waktu selama 3 kali 24 jam untuk menentukan sikap. Jika tidak, maka BMSI dan GASAK bakal turun ke jalan untuk melancarkan demo. Namun, pernyataan sikap BMSI dan GASAK itu justru menuai banyak hujatan dari sejumlah netizen. Bahkan seorang advokat yang bernama Sarman melalui postingan akun Twitternya @sarman59 menyebutkan jika BMSI atau para mahasiswa yang bakal lancarkan demo ke Jokowi ihwal nasib KPK adalah robot-robot Taliban. Katanya, pasukan Taliban mulai menggerakkan robot-robot tak berotak untuk mengganggu kinerja pemerintah dan KPK. Mulai dari LSM, mahasiswa, sampai dosen hanya untuk membela 57 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK. Selain itu, ada yang mempertanyakan apakah BMSI ini pengurusnya merupakan pemuja PKS. Lalu, waktu ada penyerangan dari kelompok separatis di Papua kepada tenaga nakes, kemanakah BMSI ini kalau mereka benar-benar peduli dengan bangsa dan negara ini? Ya sudahlah, terlepas dari ini semua, kami sebagai rakyat jelata kadang berpikir begini. Pertama, apakah kalau 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu tidak diangkat menjadi ASN, maka negara ini tidak akan berjalan? Atau yang kedua, apakah KPK akan vakum menjalankan tupoksi mereka sebagai Komisi Pemberantas Korupsi? Padahal fakta telah membuktikan bahwa akhir-akhir ini KPK masih menjalankan tugas mereka dengan baik. Misalnya mulai dari OTT terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin, Wakil Ketua DPR, Aziz Samsudin, yang semuanya itu adalah orang-orang dari Partai Golongan Karya. Selain itu juga ada pemanggilan terhadap Gubernur Anies Baswedan, serta penanganan kasus-kasus lainnya. Jika Novel Baswedan dan kawan-kawan merasa kurang puas karena akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021, silakan berikan alasan yang masuk akal ke pemerintah. Kalau mau dibilang karena kehilangan lapangan pekerjaan, saya rasa semua orang saat ini lagi banyak yang membutuhkan pekerjaan karena efek dari COVID-19 ini. Artinya,
kita harus bersikap kooperatif juga. Kalau memang tes wawasan kebangsaan itu tidak lolos, mestinya kita harus terima kenyataan dan mengoreksi diri kita masing-masing. Masih banyak kok putra-putri daerah di NKRI ini yang memiliki kemampuan lebih untuk mengembangkan tugas di Gedung Merah Putih ini. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam setiap pekerjaan, baik itu di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, maupun swasta, semua punya masa jabatannya. Tidak ada yang sifatnya kekal abadi untuk selamanya. Kalau Bapak maunya mendapat pekerjaan yang tetap sampai seumur hidup, silakan bangun kantor atau perusahaan sendiri. Atau jangan-jangan benar bahwa BMSI ini adalah robot-robot Taliban, seperti yang dikatakan oleh seorang advokat bernama Sarman melalui postingan di akun Twitternya @sarman59 itu. Padahal sudah sangat jelas bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah memberikan jawaban terkait 57 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu. Beliau sudah mengatakan bahwa jangan semua urusan diserahkan kepada presiden. Polemik tes wawasan kebangsaan di KPK itu sudah ada penanggung jawabnya. Apalagi prosesnya juga berlangsung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya itu menjadi tanggung jawabnya mereka. Dan saya nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukumnya berjalan di MA dan MK. Jangan semua urusan selalu ditarik-tarik ke presiden. Karena tata cara bernegara yang baik, kalau ada penanggung jawabnya, maka proses harus berjalan sesuai dengan aturan. Dan juga saya ingin berpesan kepada adik-adikku yang saat ini yang statusnya sebagai mahasiswa. Tolong gunakan akal sehatmu untuk mencernakan semua persoalan sebelum turun untuk menjalankan aksi. Jangan menunjukkan sifat emosionalmu semata-mata kepada publik, tapi tunjukkanlah bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang berintegritas, tahu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kumpulan orang-orang yang memiliki SDM yang tinggi, jauh lebih baik dari kami yang rakyat jelata ini. Jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Apakah kalian tidak malu ketika ada yang menjudge kalian seperti robot-robot Taliban itu? Akhirnya, kami sebagai rakyat jelata berharap semoga BMSI dan juga Gasak yang melakukan aksi demonstrasi ini bisa berpikir dan bertindak secara waras demi keutuhan dan perdamaian di NKRI ini. Jangan sampai statement pasukan Taliban yang mulai mengerahkan robot-robot tak berotak untuk mengganggu kinerja pemerintah dan KPK itu benar adanya. Salam persaudaraan. Salam hormat untuk BMSI dan Gasak. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.